Semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Bule Wife. Dan di video kali ini aku pengen menginformasikan kepada kalian mengenai tahapan atau cara untuk membeli rumah di Amerika. Sedikit cerita kenapa kami pindah dari rumah yang lama. Jadi rumah yang di Asheville itu suamiku dapatkan dari Habitat for Humanity. Habitat for Humanity sendiri merupakan organisasi nirlaba yang ada di Amerika yang bertujuan untuk membantu orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah untuk memiliki rumah. Oh iya, salah satu keuntungannya rumah di Asheville itu karena dapat dari organisasi HOA, cicilannya sangat murah, cuma sekitar $700 per bulan atau sekitar 8 jutaan. Lalu waktu pertama kali beli itu nggak pakai down payment sama sekali, jadi bebas down payment. Singkat cerita, alasan kita sampai harus pindah dikarenakan rumah itu cuma ada 4 kamar. Dan waktu itu ada mama, adik, keponakan, aku dan Daniel. Dan waktu itu aku kondisinya lagi hamil. Makanya kita rasa kayaknya ini rumahnya udah nggak muat lagi buat kita semua. Dan karena itulah kita memutuskan untuk pindah dan mencari rumah sendiri. Tapi nggak cuma itu aja guys. Waktu itu aku juga sempat kelahi sama keponakannya. Makanya akhirnya kita bilang memang sih lebih enak untuk pindah sendiri, pindah dan tinggal di rumah sendiri tanpa ada orang lain. Oke, langsung aja kita ke tahapan pertama untuk membeli rumah di Amerika. Yang pertama yaitu mulai pencarian dari sekarang. Di sini kalian bisa menggunakan dua website yang terkenal banget, namanya realtor.com atau zillow.com. Dengan menggunakan kedua website ini, kalian bisa mengetikkan keyword sesuai dengan harga budget kalian, ataupun lokasi, rating, misalnya kayak tempat tinggalnya, sekolahnya bagus, atau dekat dengan transportasi umum, dekat dengan supermarket, dan lain sebagainya. Lalu, langkah yang kedua, setelah kalian dapat rumah, beberapa pilihan gitu ya yang kalian minati dan sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan, segera lakukan persetujuan atau prakualifikasi dari bank. Tujuan dari prakualifikasi dari bank sendiri untuk mengetahui kira-kira berapa nominal hipotek yang bank akan berikan kepada kalian. Kenapa kita harus lakukan ini di tahapan yang awal? Karena percuma misalnya kalian mau rumah yang harganya 300 tapi pada saat masukkan kualifikasi, prakualifikasi di bank, ternyata bank hanya menyetujui $200 gitu ya. Nah akhirnya kan jadi kalian harus cari rumah lagi dan ngajuin prakualifikasi lagi. Kualifikasi atau persetujuan awal dari bank, biasanya kreditur, kita disebut kreditur, harus melampirkan kayak laporan pajak, laporan gaji, terus nanti habis itu mereka akan cek kredit skor kita. Kalau di sini kredit skor itu kayak di Indonesia misalnya BI checking. Jadi bank tersebut bisa mengetahui transaksi atau histori finansial kita, apakah orang ini suka ngutang tapi jarang bayar, atau orang ini suka pakai kredit card tapi selalu on time untuk bayar-bayar. Oke, langsung aja kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu gunakan jasa real estate agent. Ini adalah salah satu alasan penting kenapa kita menggunakan real estate agent dan kenapa kita nggak langsung tektokan sama si penjualnya. Alasannya sih lebih kepada profesionalitas, karena biasanya agent itu mempunyai pengetahuan yang lebih mumpuni kalau misalnya kita mau negosiasi ataupun dia bisa bantu kita untuk lengkapi dokumen dan lain sebagainya. Dan di samping itu juga kita tidak bayar sama sekali si fee atau komisi si agen tersebut. Jadi nanti si agen kita ini akan dapat komisinya dari si penjual rumah. Biasanya di Amerika komisi agen real estate itu range-nya sekitar 6%, 6-15%. Masih berkaitan dengan tahapan yang ketiga, di tahapan yang keempat, kita mulai melakukan home tour berdasarkan beberapa opsi yang dikasih oleh si real estate agent tersebut. Di video ini ya, sebelum kita lakukan home tour untuk rumah di Spartanburg, kita sempat ke salah satu rumah yang ada di Chesney, South Carolina juga. Rumah ini bagus banget, bangunan baru, terus habis itu konsepnya open space, lahannya juga luas, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi utama, 1 half bathroom. Tapi sayang banget guys ya, memang kalau nggak jodoh pasti akan terhempas. Jadi rumah itu pada saat itu kita udah kayak merasa cocok ya, meskipun supermarket jauh, sekolah juga agak lumayan jauh. Ternyata waktu kita mau mulai kasih penawaran harga,
ternyata rumah itu udah keduluan kebeli sama orang lain. Nah, makanya kita sempat kayak down banget, kecewa, karena itu kayak sudah opsi utama kita. Akhirnya si agent real estate ini, makanya bagus banget kalau kalian pakai jasa agent real estate, ngasih kita opsi lainnya, yaitu rumah yang di Spartanburg. Saat kita lakukan home tour, si Daniel tuh langsung suka banget sama rumah yang Spartanburg ini. Menurut dia karena kamarnya banyak, halamannya luas, dan harganya juga masuk di budget kita. Cuman aku waktu awal tuh memang kurang suka sama rumah ini karena bangunannya itu dibangun tahun 2007 dan menurutku interior dan eksteriornya tuh agak bobrok. Jadi banyak lantainya tuh mengelupas, terus countertopsnya agak jadul. dan setiap kamar itu catnya itu beda warna. Jadi emang di pemikiranku waktu pertama kali lihat rumah ini, this house need a lot of makeover. Jadi butuh banyak touch up di sana sini. Aku percaya sama si Daniel dan menurutku dia bisa lihat sesuatu yang aku nggak bisa lihat. Karena kan kalau kita perempuan taunya jelek gitu ya. So menurut dia rumah ini punya potensi. Makanya dia bilang ini cuma 1 jam dari rumah lama dan ukurannya juga luas, ada halaman belakang. Makanya on the spot kita langsung minta si agent real estate kita untuk hubungi si penjual, dan di saat itu kita tawar. Jadi kalau di sini rumah itu boleh ditawar ya guys. Waktu itu si penjualnya taruh harga sekitar 220.000 USD dan kita minta di downgrade price-nya sekitar $5.000, jadi 215.000 USD. Dan puji Tuhan banget, dan ini benar-benar kalau menurutku entah itu takdir atau memang jalan Tuhan ya. Menurutku sih jalan Tuhan. Kenapa? Karena si penjual tanpa babi bu bebo, dia langsung setuju dengan harga yang kita ajukan, yaitu 215.000 USD. Setelah si penjual setuju dengan harga yang kita tawarkan, langsung kita buatkan cek berupa tanda jadi, atau di sini disebutnya earnest money, sebesar $1.000. Jadi yang perlu diingat bahwa di sini di Amerika, earnest money dan down payment itu beda. Dan persentase down paymentnya sendiri ditentukan oleh jenis pinjaman apa yang kita ambil. Untuk down payment sendiri, kita bayarkan 3% dari harga jual. Kenapa nominal persentase down paymentnya kecil banget? Karena kita pakai yang namanya FHA atau Federal Housing Administration. FHA loan atau Federal Housing Administration merupakan program yang diperuntukkan bagi orang-orang di Amerika dengan income menengah ke bawah untuk memiliki rumah. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke langkah yang kelima, yaitu home inspection. Home inspection merupakan pengamatan visual yang dilakukan oleh petugas ahli untuk memeriksa mekanisme rumah tersebut, apakah sudah sesuai dengan standar kota di Spartanburg, South Carolina. Berikut adalah 7 hal utama yang biasanya menjadi perhatian si petugas inspeksi tersebut. Oh ya guys, untuk jasa inspeksi rumah ini, karena kita harus menyewa petugas ahli, itu kita tanggung sendiri sebagai pembeli. Dan waktu itu kita bayar $300 atau sekitar 3,5 jutaan agar si petugas datang, dan setelah si petugas selesai menginspeksi, dia akan kasih reportnya ke kita. Nah, setelah kita dapat report, kita langsung buat keputusan apakah kita mau keep going dengan pembelian ini atau dibatalkan. Sedikit cerita, jadi setelah si petugas inspeksi ngirimin reportnya ke kita, jadi itu reportnya by email dan banyak banget checklistnya, mereka benar-benar detail ya, karena memang sudah ahli di bidangnya dan sudah biasa melakukan hal ini. Jadi ada beberapa permasalahan kayak minor gitu, nggak major-major banget, misalnya kayak pipa yang macet, terus pintu garasinya juga macet, terus habis itu banyak dedaunan di talang air. Nah, habis itu kita langsung informasikan hal ini kepada si penjual agar mereka beresin, dan mereka setuju. Setelah mereka beresin, mereka report lagi ke kita dan kita akan tetap go on jual beli rumah ini. Oke guys, lanjut lagi ke langkah yang ke-6. Meskipun aku udah ngantuk banget, tapi aku berusaha untuk nyelesain video ini. Oke guys, langkah yang ke-6 yaitu home appraisal atau
atau menaksir harga rumah. Jadi karena kita pakai pinjaman gitu ya, kredit, nanti si bank akan menunjuk salah satu appraiser, jadi juru taksir independen untuk menilai berapa sih value atau nominal sesungguhnya dari rumah tersebut. Biaya juru taksir profesional itu berkisar dari 300 sampai 550 dolar, dan ini kita juga yang tanggung sebagai pembeli. Ini salah satu key point yang penting banget. Jika si juru taksir atau appraisal tersebut menaksir harga rumah lebih rendah dari harga yang kita udah deal dengan si penjual, maka kita punya opsi untuk negosiasi lagi harga. Jadi misalnya harganya waktu kita deal-dealan sama si penjual 100, ternyata si juru taksir bilang harganya cuma 90, kita boleh minta negosiasi ulang sama si penjual. Oke, karena aku tulis detailnya ini di blog, jadi aku punya punya note catatan. Itu per tanggal 23 Juni 2020 akhirnya si juru taksir come back to us, ngasih info bahwa harganya tuh tidak kurang atau tidak lebih. Jadi kita bisa langsung lanjut ke proses yang paling penting, yaitu closing. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di tahapan yang ketujuh, yaitu closing. Closing sendiri merupakan proses final di mana para penjual, pembeli, serta pengacara akan bertemu di title company. Saat kita sudah sampai di title company-nya, di situ kita ketemu pengacara dan kita langsung menandatangani surat-surat kayak polis asuransi, terus habis itu perjanjian jual beli dan lain sebagainya. Dan di situ juga kita langsung dikasih kunci untuk bisa masuk secara legal di rumah Spartanburg. Oke guys, sekarang aku akan rangkum ya guys ya, berapa lama durasi yang kami habiskan mulai dari cari rumah, urus ini itu, sampai akhirnya closing. Jadi itu makan waktu sekitar 2 bulanan lebih. Jujur Li, beli rumah di Amerika itu nggak gampang karena udah prosesnya panjang, waktu yang kita habiskan juga lama, biaya yang kita keluarkan itu juga tidak sedikit. Karena itulah untuk membeli rumah itu nggak segampang kita beli furniture atau kita beli kacang goreng atau beli minyak goreng ya guys ya. Banyak sekali proses-proses dan biaya-biaya yang kita harus siapkan sebelum kita mengambil keputusan untuk membeli rumah. Dan sebagai tambahan, biaya-biayanya tuh nggak berhenti di situ saja, nggak cuman cicilan-cicilan, tapi nanti saat kita pindah, tentu aja kita mau improve ini, improve itu, dan itu juga akan makan biaya lagi. Dan salah satunya di video-video yang aku udah buat sebelumnya, kayak kita ganti lantai kayu, kita ganti karpet, kita ganti countertops, itu juga makan biaya yang nggak sedikit. So guys, aku berharap dengan video ini kalian bisa jadi memahami bagaimana proses untuk membeli rumah di Amerika. So jika suatu saat kalian ada rencana, setidaknya siapkan modal terlebih dahulu, karena emang banyak sekali biaya-biaya yang kita akan keluarkan di awal. Kalau misalnya aku totalin ya, sebelum kita dealing rumah ini, kita ada keluarin mungkin sekitar 20.000 US dollar hanya untuk bayar ini itu. Anyway, terima kasih banyak sudah menonton, dan kalau misalnya kalian ada saran ataupun kalian ada kritik atau masukan gitu ya, langsung aja taruh di kolom komentar, dan jangan lupa di klik tombol like-nya kalau menurut kalian video ini bermanfaat. And thank you so much for watching guys. Bye bye.